You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Kita sama-sama berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, biarlah pujian yang kami naikkan menjadi kerinduan hati kami. Ajarkanlah kehendak-Mu kepada kami. Nyatakanlah apa yang menjadi rencana-Mu di dalam dan melalui hidup pelayanan kami. Waktu sore hari ini kami persembahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami mohon ketika kami akan membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati sekali lagi hamba-Mu yang menyampaikan dan setiap kami yang mendengar, juga interaksi di antara kami. Kiranya makin menolong kami memahami apa yang menjadi rencana-Mu yang agung bagi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom teman-teman, selamat sore semuanya. Menjelang malam ya. Bersyukur buat kesempatan ini. Boleh share dengan teman-temanku sekalian. Dan selamat juga kalian sedang dipersiapkan dalam satu tanggung jawab yang Tuhan berikan untuk menjadi gembala di tengah-tengah pelayanan mahasiswa di kampus kalian, ya. PO, FMIPA, Farmasi, UI. Nah, teman-teman, tema sore hari ini adalah bicara pemimpin visioner, ya. Nah, saya ingin mengajak kita memulai dengan sama-sama coba berpikir begini ya. Abang minta coba kalian tuliskan, ya. Coba kalian tuliskan 5 hal positif tentang mahasiswa dan 5 hal negatif tentang mahasiswa, ya. Jadi di awal saya kasih tugas ini ya, teman-teman, pikirkan dan tuliskan. Kalau kalian ada catatan, tulis aja di catatanmu ya, nggak usah ditulis di live chat. Pikirkan, tapi ini nanti akan berguna sebentar ya. 5 hal positif tentang mahasiswa dan 5 hal negatif tentang mahasiswa ya. Sekali lagi, skopnya adalah mahasiswa. Silakan dalam waktu yang ada, saya kasih waktu 2 menit. Teman-teman tolong tuliskan dan kalian tulis sendiri gitu ya. Keep for yourself dulu. Ya, 5 positif, 5 negatif. Oke, baik teman-teman ya. Cukup. Saya harap semua sudah ketemu ya. 5 hal yang positif, 5 hal yang negatif. Nah, coba jawab. Abang tanya, teman-teman jawab di live chat ya. Mana yang buat kamu lebih mudah? Menuliskan yang positif atau menuliskan yang negatif? Silakan, buat kamu mana yang lebih mudah? Menuliskan yang positif atau menuliskan yang negatif? Silakan, boleh dijawab. Gampang yang positif sih, karena nggak tahu sih kayak kualitas aku ngeliat kayak kalau mahasiswa lebih, maksudnya walau terlepas dari negatifnya banyak hal positif yang kayak bisa didapat, dan juga hal-hal negatifnya lebih karena mereka juga masih belajar gitu. Jadi makanya kayak ya bukan yang negatif kayak buruk banget gitu sih kalau gitu bang. Oke. Thank you. Agak yang lain? Silakan. Yang positif juga ya. Oke. Baik, ada lagi? Rata-rata yang positif ya. Baik. Dari apa yang kalian tuliskan, nah ya, saya coba tanya lebih jauh. Dari hal yang kalian tuliskan,
coba lihat, saya nggak minta dijawab ya. Coba lihat aja, refleksikan. Apakah yang positif dan yang negatif ini juga adalah kondisimu sebagai mahasiswa? Jadi tadi saya minta tuliskan bagaimana kondisi mahasiswa. 5 hal yang positif, 5 hal yang negatif. Nah, sekarang saya coba tanya secara reflektif, apakah ini juga kondisi dirimu? Ya, nggak usah dijawab. Cukup direnungkan begitu ya. Nah, kenapa pertanyaan-pertanyaan ini penting? Karena teman-teman, kalian dipanggil untuk melayani mahasiswa. Kalian harus kenal dan tahu kondisi mahasiswa. Tapi yang menarik dalam pelayanan mahasiswa, yang dipanggil jadi pelayan bagi mahasiswa adalah sesama mahasiswa. Jadi, saya pikir ini titik yang penting di dalam pelayanan yang mungkin sedikit berbeda dengan pelayanan yang lain. Kalau gereja misalnya, itu sangat heterogen. Sementara pelayanan mahasiswa, pelayanan di kampus ini sangat homogen. Yang dilayani mahasiswa, yang melayani juga mahasiswa. Jadi, karena itu jadi pertanyaannya begini ya. Apa dong yang teman-teman harus miliki? Karena realita yang kalian tuliskan itu, baik hal yang positif dan hal yang negatif, dan mungkin juga yang saya katakan tadi ya, kok hampir pasti juga ya, yang negatif itu juga bagian yang kita alami, sadar atau tidak. Entah mungkin masih jadi pergumulan banget, atau ya memang udah pelan-pelan kita tinggalkan, tapi masih real bahwa itu juga jadi pergumulan. Karena teman-teman juga adalah sesama mahasiswa. Lalu apa yang kita butuhkan untuk bisa melayani generasi ini? Ya, tentu ada banyak hal yang Tuhan bukakan, tapi sesuai dengan tema hari ini, kita akan bicara tentang pemimpin visioner. Dan saya memulai dengan pertanyaan ini ya, bagi kita sekalian. What drives you? Apa yang menggerakkan saudara secara khusus kalau kita berbicara, kita akan melayani mahasiswa? Apa sih yang menggerakkan kita? Dan bagi saya inilah kaitan tema malam hari ini. Dalam beberapa literatur yang saya baca, salah satunya yang berkesan adalah wawancara yang dilakukan beberapa tahun silam dengan hamba Tuhan almarhum pendeta John Stott. Ya, di dalam Australian Presbyterian, ini satu majalah Kristen di Australia, edisi September 2002. Saya hanya mengutip ya, wawancaranya cukup panjang. Ketika ditanyakan kepada John Stott, what do you regard as the most important qualities in the life of a Christian leader? Apa yang menurutmu sangat penting, yang paling penting menjadi kualitas yang harus dimiliki oleh pemimpin Kristen? Dan John Stott menjawab, ya ini John Stott. The essential quality of a leader, nah jadi bicara leader itu orang yang bagaimana? Is the ability to command a following. Jadi orang yang bisa memimpin atau memerintahkan orang-orang yang dipimpinnya untuk mengikuti dia. Kira-kira seperti itu. In order to do this, a leader needs a vision of what could be and the perseverance to pursue it irrespective of all obstacles. Jadi bagi saya tema yang kalian pilih malam hari ini atau dari tim rek yang kalian pilih, ini mengkaitkan dua hal ini. Bahwa pemimpin itu adalah seseorang yang bisa memimpin, bisa memberi pengaruh, layak diikuti, tetapi juga perlunya visi. Ya. Jadi kalau kita gabungkan dengan tema malam hari ini ya, pemimpin tapi visioner. Kira-kira begitu ya. Pemimpin yang jelas memiliki visi, a vision of what could be, akan jadi seperti apa,
and the perseverance to pursue it. Dan ketekunan, kesabaran untuk menanggung semua itu atau mengejar semua itu, visi tadi, terlepas dari berbagai pergumulan, halangan, tantangan yang dialami. Jadi, teman-teman, kalau secara sederhana, bagaimana menjadi orang-orang yang bisa memimpin dalam pelayanan mahasiswa, maka kita butuh jadi pemimpin. Tapi lebih lagi, yang membedakan kepemimpinan Kristiani dengan yang lainnya adalah dia memiliki visi. Nah, bagian firman Tuhan yang akan melandasi perenungan kita, saya pikir saya akan coba share aja beberapa bagian. Nanti di akhir kita bisa tanya jawab. Teman-teman, banyak contoh di Alkitab ya. Kadang-kadang kita kalau bicara leadership, kita pilih Musa dengan Yosua ya. Ada juga yang mengatakan Abraham juga pemimpin gitu ya. Dia keluar, dia ikut Tuhan, dia tinggalkan negerinya. Musa Tuhan panggil dan seterusnya. Yosua Tuhan panggil dan pakai dia menjadi orang yang memimpin, membagi tanah Kanaan. Kita bicara juga murid Yesus, ada Petrus. Kita lihat juga pemimpin pelayanan yang luar biasa, Paulus. Tapi malam hari ini saya ingin pilih teladan agung kita lah ya, Tuhan Yesus. Kenapa menarik buat saya memperhatikan bagian ini? Karena saya melihat di dalam bagian ini, Matius pasal 9, ada prinsip penting yang perlu kita pahami ya. Kita akan membaca Matius 9, ayat 35-38. Dan teman-teman bisa lihat ayatnya, Abang udah tulis semua di slide kita. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Teman-teman, kalau kita lihat secara sekilas, ini ayat-ayatnya kan cukup singkat ya. Teman-teman bisa melihat di sini tentang teladan Yesus. Dan kalian bisa lihat outline-nya. Kita melihat teladan Yesus ada threefold mission of Jesus. Ayat 35. Kalau kita melihat ayat 36 yang disebut dengan Jesus compassion. Dan nanti ayat 37-38 bicara Jesus urged to pray earnestly. Yesus mendorong untuk berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya. Nah, teman-teman mari kita coba lihat bagian demi bagian ya. Kita lihat yang pertama dulu, threefold mission of Jesus. Penting untuk kita pahami bahwa bagian ini dibuka dengan kalimat, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Wah, teman-teman, waktu saya menyadari ayat ini, saya coba gali gitu ya. Berapa banyak sih di zaman Yesus kota dan desa? Lihat di sebelahnya. Ini daerah-daerah pelayanan Yesus. Kalau kita ingat dari Galilea di bagian utara, dia ke bawah ke arah Yudea. Di situ ada Yerusalem. Jadi kalau kita perhatikan Yesus itu bagian pelayanannya itu ya. Galilea, Yerusalem, Yudea, Galilea, Yudea, Galilea, Yudea gitu ya. Bolak-balik begitu. Nah, yang menarik dikatakan dia berkeliling ke semua kota dan desa. Nah, memang kalau kita sekilas memperhatikan, oh kalian lihat, oh sedikit sih ya. Coba besarkan mapnya, ini cuma beberapa kota. Jangan lupa teman-teman, kota-kota yang dituliskan itu cuma kota-kota yang penduduknya banyak. Tetapi pada waktu itu apakah cuma ini kotanya? Jangan berpikir terlalu primitif ya. Oh zaman Yesus paling satu kota juga paling ya sekeluarga lah 5 orang. Enggak teman-teman ya. Kota besar di zaman Yesus itu penduduknya juga banyak.
Bisa sampai 500 ribuan begitu ya. Nah, pada waktu itu dalam satu tafsiran mengatakan berapa banyak kira-kira kota dan desa yang Yesus kunjungi. Dari data yang ada dari arkeologi pada waktu itu, ada kurang lebih 200 kota dan desa. Jadi teman-teman, waktu saya memikirkan hal ini ya, langsung terpikir, wow, ini bukan pelayanan kecil ya, bukan pelayanan ya biasa saja, tapi inilah yang terjadi ya. Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Lalu perhatikan, sekarang kita lihat apa yang dimaksud dengan threefold mission of Jesus. Kalau teman-teman memperhatikan pelayanan Yesus ya, nah ini kota dan desanya, nanti kalian bisa cek sih ya, sebenarnya lebih dari itu ya. Dikatakan dia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Kalau kita bisa lihat apa yang menjadi strategi pelayanan Yesus, menarik juga nih ya. Dia ngajar. Nah, perhatikan di mana dia mengajar. Jadi kalau kita perhatikan, mengajar dikaitkan dengan rumah-rumah ibadat. Berarti Yesus mengajar kepada siapa? Di rumah ibadat adanya orang Yahudi. Kalau dia mengajar mereka, orang Yahudi, berarti yang dia ajarkan adalah firman Tuhan. Karena orang Yahudi punya kitab perjanjian lama. Jadi, mengajar di rumah ibadat, itu audiensnya Yahudi. Audiensnya adalah orang-orang yang sudah punya Taurat. Dan perhatikan, apa bedanya? Karena kadang-kadang kita pikir, oh sama aja, mengajar dan memberitakan Injil. Tapi ada penekanan yang diberikan oleh Matius waktu mencatat kisah ini. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Waktu bicara memberitakan Injil Kerajaan Sorga, banyak penafsir mengatakan mengkaitkan ini dengan pengajaran atau pemberitaan Injil bahkan di luar rumah ibadat. Memang misi Yesus masih fokus kepada bangsa Israel. Kalau kita perhatikan dalam konteks waktu itu, karena itu Yesus keliling ke sinagoge-sinagoge di tiap-tiap tempat yang dia datangi. Tetapi juga kalau kita perhatikan, ia memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Kesempatan seperti mengajar khotbah di bukit, itu bukan di dalam rumah ibadat, tetapi di luar, dan itu secara umum. Memang kemungkinan besar audiensnya masih sama, karena Yesus fokus kepada orang-orang Yahudi. Tetapi memberitakan Injil, bicara lebih luas lagi, menjelaskan bagaimana kerajaan sorga. Karena itu kalau teman-teman perhatikan, sebagian besar pengajaran Yesus itu kaitannya dengan kerajaan sorga. Jadi Yesus misalnya mengatakan kerajaan sorga itu seperti, atau kerajaan sorga itu seumpama. Nah, itu Yesus sedang menjelaskan kerajaan sorga. Dan ini menjadi berita yang dia sampaikan dalam kedatangannya. Dan perhatikan lebih jauh lagi, disertai, saya pakai istilah itu, disertai mujizat. Yesus melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Di dalam Markus 16, nanti lihat ayat yang terakhir di Injil Markus. Markus 16 ayat 20, di situ dikatakan bahwa mengusir setan dan juga menyembuhkan itu menjadi bagian di dalam rangka meneguhkan pemberitaan Injil. Jadi kalau teman-teman memperhatikan, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Apa yang dia lakukan? Mengajar, memberitakan Injil, dan menyembuhkan. Ini yang disebut dengan threefold mission of Jesus. Teaching, preaching, and healing. Healing bukan bagian yang terpisah. Sekali lagi Markus 16 ayat 20 menegaskan preaching itu diteguhkan dengan healing. Karena itu banyak bagian-bagian Alkitab dalam kitab Injil menunjukkan bagaimana Yesus melakukan mujizat dan kemudian meneguhkan Injil
yang disampaikan, berita yang disampaikan. Sesudah itu, apa yang kita pelajari? Tadi kita udah bicara apa yang menjadi misi Yesus, threefold mission of Jesus. Tapi ayat selanjutnya kita ketemu dengan passionnya Yesus, yang bagi saya ini menarik untuk kita perhatikan. Teman-teman lihat ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Teman-teman lihat baik-baik kalimat yang disampaikan di sini. Dikatakan melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Kata hati Yesus yang tergerak oleh belas kasihan, kata belas kasihan itu dipakai istilah yang menarik dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani, gambarannya seperti ini kali ya, saya kasih gambaran aja. Teman-teman, itu waktu bicara hati, itu bicara di bagian dalam. Ya, maksudnya kalau pakai bahasa dari seorang sahabat saya, Pendeta Erik Sudarma, dia mengatakan, ketika Alkitab mengatakan hati Yesus tergerak oleh belas kasihan, hati itu bicara bagian yang terdalam, dan tergerak oleh belas kasihan, dia menggambarkan jeroan ya, seperti daleman gitu ya. Dalamnya Yesus itu jeroannya bergetar. Sebenarnya ada penggambaran yang unik juga. Gambaran berbelas kasihan itu seperti begini secara literal. Kalian pernah naik mobil dari dataran yang tinggi? Itu kalau pas mobilnya turun, kalau lagi dengan kecepatan cepat, itu turun begitu rupa, maka kita rasanya pernah nggak berasa kayak perut kita ini naik semua begitu ya. Kayak lagi naik roller coaster atau jet coaster gitu ya. Ketika misalnya pas turun mendadak begitu, itu rasanya kayak jeroan kita, daleman perut kita tuh naik begitu ya. Nah, itu sebenarnya istilah yang digunakan dengan istilah belas kasihan. Belas kasihan itu muncul begitu rupa, atau boleh dipakai istilah jeroannya bergetar begitu rupa, sehingga tidak bisa tidak melakukan sesuatu. Contoh, kalau teman-teman lagi itu ya, turun begitu ya, lagi naik mobil tiba-tiba turun begitu, apa yang otomatis biasanya kita lakukan? Ada logika yang kita lakukan, nanti diteliti secara fisika itu gimana ya. Itu biasanya tiba-tiba kita kayak ikutan turun juga ya, biar nggak berasa. Kita jadi turun juga gitu ya. Atau lagi naik jet coaster, waktu pas turun misalnya roller coasternya, kita juga kayak turunin badan kita gitu ya. Satu perasaan tidak nyaman yang membuat kita mau tidak mau melakukan sesuatu. Itu yang Alkitab gunakan ketika dipakai istilah belas kasihan. Sebuah perasaan yang dalam, yang tidak nyaman, yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Tapi kenapa Yesus berbelas kasihan? Karena apa dia berbelas kasihan? Teman-teman, kata kuncinya bagi saya di sini adalah ayat awal ayat 36. Melihat. Saya pikir ini bukan hal yang sulit ya. Karena semua kita juga melihat begitu ya. Tapi kenapa ketika Yesus melihat, jeroannya bergetar? Emang apa sih yang dia lihat? Bukankah tadi dia keliling? Teman-teman ingat ya, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Bayangkan kalau kamu keliling semua kota dan desa, kamu lihat apa? Sebenarnya ayat 36 ini bukan ayat yang spesial banget gitu ya. Kalau sampai ya, melihat orang banyak itu. Sampai di situ mah nothing so special. Bayangkan kamu keliling semua kota dan desa, ngelihatnya apa? Ya ngelihat orang banyak. Apalagi kan waktu itu kita tahu Yesus dinanti di beberapa kota karena dia mungkin didengar sudah melakukan mujizat. Jadi this is not something special. Melihat orang banyak. Tapi bagi saya yang spesial adalah kenapa ketika melihat itu, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Teman-teman, kata melihat itu adalah kata visi.
Ya, visi itu artinya melihat. Televisi, melihat jauh begitu ya. Sesuatu yang di jauh di sana kita bisa lihat di sini begitu. Jadi visi itu artinya melihat. Tapi apa yang dilihat? Kalau saya lihat orang banyak, kira-kira apa yang muncul di hati saya? Teman-teman, beberapa kali abang dapat tugas pelayanan ke daerah. Jujur aja itu kalau kita datang ke daerah, apalagi dibilang orang Jakarta, wih rasanya tuh teman-teman di sana walaupun mereka mahasiswa tuh menyambut saya tuh udah kayak, maaf kata, selebriti gitu ya. Wah, ada Bang Alex dari Jakarta, ada Bang Alex staff dari Jakarta. Itu mereka sangat menghormati, sangat menyanjung-nyanjung kita begitu ya. Tapi pernah dalam satu pengalaman saya pergi ke daerah, saya ingat banget pengalaman ini ya. Waktu itu saya datang ke satu kota di Sumatera, dan biasalah sekali lagi, ada staff dari Jakarta. Saya tugas waktu itu mimpin ibadah Jumat. Setelah saya pimpin ibadah Jumat, ya sekali lagi karena ada staff dari Jakarta, biasanya mereka memanfaatkan kesempatan. Teman-teman tahu apa yang mereka lakukan? Mereka semua antri minta konseling. Jadi banyak tuh kalau di daerah suka gitu ya. Bang, boleh nggak ngobrol? Oh iya gitu ya. Nah, jadi waktu itu kami pakai satu ruangan. Tapi ruangan itu kemudian terlalu kecil begitu ya. Jadi akhirnya saya ketemu dengan teman-teman itu di luar. Ada satu lapangan rumput, kami di rumput begitu ya. Duduk-duduk sambil mereka gantian. Saya ingat sekali ada yang datang ya. Kita persekutuan Jumat waktu itu dari jam 11 sampai kira-kira jam 1. Jadi kemudian datanglah satu anak gitu. Nah, anak ini PKK. Saya ingat banget. Terus dia bilang gini, Bang, ada waktu nggak, Bang? Ah, ada waktu. Saya bilang, oh iya, ada gitu ya. Adik kelompok kecil saya mau sharing sama abang. Oh iya, boleh. Ya udah. Jadi datanglah dia bawa adiknya. Terus dia bilang, Bang, tolongin ya. Jadi saya ngobrol lah sama adik kelompok kecilnya. Itu kira-kira ngobrol setengah jam. Dia cerita, lalu kemudian kita berdoa bersama. Dan waktu itu ya kita rasanya sebagai pelayan Tuhan juga ya, wow ya, dilihat nih dari Jakarta. Lalu apalagi waktu dia cerita, iya Bang, saya belum pernah cerita sama siapa-siapa pergumulan ini. Wow, rasanya ya Tuhan pakai saya gitu ya. Setengah jam. Dari jam 1 selesai ibadah, dia sharing sama saya sampai sekitar jam setengah 2. Setelah sharing sama dia, ada yang ngelihat saya kosong, tiba-tiba ada lagi yang datang. Bang, kosong nggak Bang? Oh iya. Boleh nggak cerita? Oh silahkan gitu ya. Wah, datang lagi satu, cerita lagi. Wah, jadi sangat merasa wow, luar biasa ya. Saya dibutuhkan begitu. Saya doain. Setelah doain, lihat jam. Wow, sudah jam 2. Adik-adik di sana sudah beliin saya makan siang. Cuma belum sempat makan ya. Saya belum sempat makan. Setelah selesai sama adik ini, tiba-tiba ada lagi yang datang. Abang kosong nggak? Jadi ternyata mereka udah nunggu-nunggu. Jadi beberapa orang itu setelah ibadah ternyata mereka nggak pada pulang gitu ya. Mungkin nggak ada kuliah lagi jam selanjutnya. Jadi mereka nunggu begitu. Jadi waktu mau ngomong, Bang kosong nggak? Oh iya, kosong. Wah, datanglah sharing lagi gitu. Teman-teman, tapi jujur ya, saya juga udah mulai merasa terganggu. Kenapa? Saya lapar. Saya belum makan gitu ya. Tapi ya saya pikir ya udah saya tunggu ya. Dari awalnya merasa wow saya dibutuhkan, lama-lama saya mulai merasa terganggu. Terus datang lagi nih. Jadi saya ingat hari itu datang lagi. Dan pertanyaan yang saya paling takut waktu itu adalah, Bang, kosong nggak? Ya. Jadi setiap kali saya dengar kalimat itu langsung terbayangkan apa? Pasti minta waktu. Dia akan ambil lagi waktu saya. Jadi jujur teman-teman, pengalaman itu akhirnya saya makan jam 3-an gitu ya, udah jam 3 lewat begitu karena semua pada ngantri sharing. Itu pun ada yang nyelak gitu ya, ada panitia bilang, "Udah, abangnya makan dulu." Puji Tuhan ada yang ngerti gitu ya. Nah, kenapa saya cerita ini? Teman-teman, awalnya saya melihat orang banyak itu saya, wow, ini orang-orang yang luar biasa mengagumi saya begitu ya. Tapi jujur, ketika mereka sudah mulai datang dengan kebutuhan mereka,
Kalau saya boleh pakai pengandaian ini, melihat orang banyak itu, kesel saya. Ini orang-orang yang bakal ngerepotin saya. Teman-temanku, saya harus katakan ini untuk kita. Jangan-jangan kalau kita nggak waspada, kita bisa jadi orang yang melihat orang banyak itu, dan yang kita lihat adalah ini yang bakal ngerepotin gua nih. Teman-teman jadi pengurus, jadi tim inti, jadi bidang, jadi kabit gitu ya. Ngelihat orang banyak, nanti saya pengen tahu nih, mungkin kalau kalian satu waktu kita sharing lagi gitu ya. Nanti setelah setahun melihat orang banyak tuh gimana? Orang banyak paling jelas ya jemaatmu ya, teman-teman yang kamu layani. Melihat orang banyak ini, apa yang kira-kira muncul di hatimu? Saya harus katakan setelah melewati pergumulan hari itu, saya harus katakan, Tuhan, saya minta hati seperti hatimu, yang ketika melihat mereka, saya tidak ngelihat mereka sebagai orang yang ngerepotin. Awalnya mah saya seneng gitu ya, disukai banyak orang, didatangi banyak orang. Tapi saya harus katakan, Tuhan, untuk saya bisa stay terus melayani, mendengar orang-orang yang datang dengan keluhan mereka. Mereka yang waktu datang, melihat mereka pun saya udah takut. Wow, makan siang saya mundur lagi setengah jam. Bagaimana engkau akan melihat orang-orang yang kau layani? Ayat ini begitu gampang dibaca, tapi waktu saya menghayatinya, saya berkata, Tuhan, it's not easy to have a heart like you. Gak mudah, Tuhan. Dalam realita kemanusiaan saya yang egois, yang sombong, saya bisa melihat. Tapi melihat yang seperti apa? Jadi visi itu apa, teman-teman? Visi itu apakah cuma melihat? Banyak dari kita yang ngelihat kok. Saya bisa lihat, kamu juga bisa lihat. Tapi apa yang akan kita lihat? Bagaimana cara kita melihat? Disinilah perbedaannya. Visi adalah, ya, saya ambil definisi ini. Visi adalah sebuah gambaran masa depan yang sangat jelas yang Allah komunikasikan kepada para pemimpin pelayannya. Berdasarkan pengenalan yang akurat tentang Allah, tentang diri sendiri, dan tentang lingkungan di mana kita melayani. Lingkungan termasuk orang yang dilayani ya. Perhatikan, semua organisasi juga sekarang bicara visi misi. Bahkan kalau mulai masa-masa regenerasi pengurus, itu semua raker visi misi. Tapi buat kita orang percaya, ketika saya melihat apa sih sebenarnya pemimpin yang visioner itu, dari mana visinya? Perhatikan, visi adalah gambaran masa depan yang sangat jelas yang, ini kalimat kuncinya. Bukan yang kamu rapatkan, bukan yang kamu rakerkan, bukan yang kamu suatkan, bukan semata-mata itu. Tetapi yang Allah komunikasikan kepada para pemimpin pelayannya. Jadi teman-teman, bedanya apa? Kadang-kadang kita bikin raker, kita kalau organisasi lainnya bikin raker, rapat, bikin SWOT untuk menentukan visi misi ke depan. Tetapi bagi kita, visi misi itu bukan hanya sekadar, itu bisa Tuhan pakai. Tetapi visi misi itu adalah apa yang Allah komunikasikan. Jadi kalau saya pakai gambaran begini ya, saya buka kacamata nih ya. Dengan mata, saya bisa melihat. Tetapi, apakah itu visi? Visi itu lebih dalam. Poin saya adalah visi itu apa yang Tuhan berikan untuk kita lihat dengan kacamatanya Tuhan. Jadi sebenarnya orang yang dapat visi itu seperti orang yang lagi dipinjemin kacamata sama Tuhan. Saya bisa lihat, tapi belum tentu saya punya visi. Visi itu ketika saya dipinjemin kacamatanya Tuhan, sehingga saya bisa lihat sebagaimana Tuhan mau saya melihat. Karena itu secara sederhana, visi itu, siapa yang terima visi? Visi diterima oleh mereka yang bergaul akrab dengan Allah.
Ketika kita bergaul akrab dengan Allah, kita hidup dekat dengan Tuhan, baca firman, berdoa, merenungkan. Itu Tuhan berikan dalam di hati kita. Karena ini tadi kaitannya dengan apa? Dengan Allah, dengan diri sendiri, dan dengan lingkungan. Jadi seperti Tuhan meminjamkan kita kacamata untuk lihat apa yang ada di depanmu. Bisa jadi murid-murid juga melihat, yalah pasti kan. Jangan lupa loh, murid-murid kan bersama Yesus nih. Apa yang mereka lihat? Ini yang mereka lihat juga pasti lihatnya orang banyak. Tapi kira-kira apa respon para murid? Waktu ingat peristiwa, teman-teman masih ingat peristiwa memberi makan 5.000 orang, kan murid-muridnya tuh sampai ngomongnya gini ya, bayangkan itu ya. Tuhan suruh mereka pulang gitu ya. Itu kalau kita baca konteksnya itu kan mereka udah ngerasa gila nih orang-orang 5.000 orang ngerepotin banget. Teman-teman bisa melihat orang banyak dengan berbagai cara pandang. Tapi kali ini, kalian akan jadi pengurus. Mintalah mata seperti matanya Tuhan memandang tuayan ini. Mungkin yang dilihat waktu itu apa ya? Tuhan Yesus kira-kira lihat apa ya? Teman-teman kebayang nggak? Tuhan Yesus lihat apa waktu dia jalan ke semua kota dan desa? Ketemu orang kaya? Oh pasti ketemu. Ketemu orang pintar? Oh ketemu. Ketemu orang yang kreatif? Oh ketemu. Ketemu pendosa? Oh ketemu juga. Ketemu sama pelacur? Oh ketemu juga. Ketemu orang Farisi? Ketemu. Ketemu pemungut cukai? Ketemu. Saya lagi membayangkan Yesus ketemu berbagai jenis orang. Tapi buat saya yang penting bukan bertemu berbagai jenis orang, tapi waktu melihat mereka, kacamata apa yang Yesus pakai? Kacamata Allah, kacamata ilahi yang membuat akhirnya Yesus punya belas kasihan yang mendalam karena kesimpulannya jelas. Mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Teman-teman, apa artinya domba yang tidak bergembala? Kalau kalian mengerti perdombaan, ya, kalian harusnya bisa memahami bahwa sebenarnya domba itu hewan yang sangat butuh gembala. Beda dengan hewan-hewan yang lain, ya. Domba ini katanya hewan yang tidak punya mekanisme mempertahankan diri sendiri. Semut kecil-kecil gitu diapain? Gigit dia. Anjing gonggong, gigit. Kucing cakar. Landak keluarin durinya atau apa, durinya berdiri semua gitu ya. Burung kasuari atau burung merak gitu ya, muncul tuh ekornya begitu rupa. Itu mekanisme mempertahankan diri. Tapi gambarannya domba, ini domba itu hewan yang gak punya mekanisme mempertahankan diri. Coba kita lihat kesaksiannya Daud ya. Di 1 Samuel 17 dalam bagian dikatakan ya, coba baca sebentar. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Ini waktu Daud mau maju hadapin Goliat. Tetapi Daud berkata kepada Saul, nah ini kita pinjam ya. Pahami Daud ini masih jadi gembala nih ya. Lihat bagaimana gembala dan domba. Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka, nah perhatikan ini, semua kata kerja aktif. Maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Perhatikan ayat 35 gitu ya. Dombanya ngapain? Yang sibuk siapa nih?
Gembalanya, aku mengejarnya, menghajarnya, melepaskan domba itu dari mulutnya. Dombanya ngapain? Dombanya pasrah sempurna. Saya kalau lagi bayangin ya, dombanya mungkin dicaplok gitu ya sama singa. Dombanya ngeliatin gitu ya. Mungkin ngomongnya cuma gitu. Om singa sakit, jangan gigit terlalu keras dong. Sakit om, tapi dia nggak ngapa-ngapain. Inilah domba, hewan yang sangat helpless. Karena itu domba selalu harus bersama gembala. Jadi Tuhan memberikan gambaran yang sangat indah. Dia mengatakan, aku gembala, kamu domba. Itu sebenarnya gambaran yang kamu nggak bisa hidup tanpa aku. Nggak ada yang namanya domba bisa survive tanpa gembala dalam konteks realitas sehari-hari. Lihat, diterkam aja dianya diem aja, dia pasrah sempurna. Saya pernah jelaskan waktu kita pembinaan di kampus ya. Waktu bicara kepada para pemimpin kelompok kecil, saya bilang, inilah realitanya domba dan gembala. Itu nggak terpisahkan sebenarnya. Jadi waktu Yesus ngomong, mereka seperti domba tak bergembala, itu artinya satu. Binasa. Binasa, teman-teman. Wah, waktu saya mengerti ini, saya jadi amazed gitu ya. Mudah, gampang melihat. Tapi melihat sampai kedalaman apa yang ada paling dalam dari realitas setiap orang. Saya pikir ini hanya Tuhan yang bisa kasih kita mata seperti itu. Kita butuh bukan sekedar melihat dengan mata, tapi melihat sampai kedalaman. Dan itu hanya mungkin kalau Tuhan singkapkan, Tuhan yang kasih visi. Kan itu sekali lagi teman-teman, saya harus katakan visi itu datangnya dari Tuhan. Kamu mau jadi pemimpin yang visioner, selama memimpin, ya jangan lepas dalam relasi dengan Tuhan. Karena begitu kamu dan saya makin melihat kepada diri, kemampuannya, kita seperti yang abang cerita tadi ya. Setelah saya ngelihat orang banyak itu, langsung muncul. Awalnya bangga, wow, saya disukai orang banyak. Lama-lama, wow, orang banyak ini. Melihat orang banyak itu, ketakutanlah Alex. Gimana bisa punya belas kasihan ya? Terus-menerus. Domba itu kan hewan yang nggak tahu diri ya. Makannya banyak, minta perlindungan juga. Jadi kayaknya gembalanya yang habis-habisan buat dia. Dombanya mah santai aja gitu ya. Saya kadang bayangin gitu. Kalian jadi pengurus, tim inti, kabit ya. Rapat sampai malam, pikirin tema, rapat, buang kuota begitu banyak. Emang jemaatnya ngerti? Kadang-kadang nggak juga ya. Mereka say thank you, oh terima kasih para pengurus yang sudah berlarut-larut. Enggak, domba itu ya goblok gitu ya. Bodoh itu gambaran di Alkitab. Rabun, makanya sudah bodoh, rabun, makanya domba itu nyasar. Domba yang hilang, nggak ada kan? Yang hilang itu domba, bukan gembalanya gitu. Ini gambaran yang saya harus katakan, ya kalau saudara mau memimpin, kamu mau pakai kacamata siapa? Mau pakai kacamatamu yang merasa, wow, lihat dari sekian banyak orang saya yang dipilih jadi tim inti. Asik, bukan dia, saya. Kalau cuman itu kacamata kita, paling 2 bulan, 3 bulan itu udah capek. Pelayanan nggak dihargai. Kita bikin, saya beberapa kali dulu inget ya, saya waktu awal-awal karir dalam pelayanan di kampus di FISIP UI, saya jadi tim buletin ya. Kalian nggak tahu tuh masih ada nafiri nggak yang dicetak ya, dulu kan ada ya. Itu paling kesel ya teman-teman ya. Kita udah sampai tengah malam begadang bikin artikel segala macam, kita ketikin. Saya ingat pergi ke warnet segala macam, kita fotokopi besoknya. Saya ambil di fotokopian, terus kita bagiin sama jemaat waktu dia datang. Kemudian waktu pulang, ada yang tinggalin di bawah bangku lah, ada yang bekas kaki juga, ada tapak kaki di situ. Ketemu tahu-tahu ada yang ketemu buletin kami di kantin tergeletak begitu aja. Kadang-kadang kesel banget loh. Jujur kesel ya. Beberapa kali berpikir, gila ya, gue udah mati-matian nih memberi diri, nggak dihargai juga gitu.
Kita butuh mata seperti apa nih ya untuk melayani? Kalian mau jadi pemimpin yang visioner? Mau pakai kacamata siapa? Kacamatamu yang sombong? Kacamataku yang sombong dan merasa diri bangga bisa melayani? Saya tim inti, saya dipilih dari sekian banyak orang, gila kan, hebat banget gue ya. Atau kita minta seperti Tuhan, Tuhan kasih saya mata terus memandang mereka dengan belas kasihan ilahi, yang bisa melihat tanpa Yesus mereka binasa, tanpa Yesus mereka binasa. Karena itu saya mau berkorban, saya mau memberi yang terbaik, saya mau melayani, saya mau susun program yang terbaik, saya mau buat tema-tema yang terbaik supaya mereka melaluinya bisa kenal Tuhan. Beda sekali mata yang melihat hanya sekedar melihat dengan mata yang melihat dengan visi dari Tuhan, dengan kacamata dari Tuhan. Seorang perempuan yang buta yang dikenal dalam sejarah namanya Helen Keller. Helen Keller 1880 sampai 1968, dalam satu kalimat yang pernah ditanyakan kepada dia, ditanyain begini ya. Helen, what would be worse than being born blind? Karena dia buta dari sejak lahir. Apa yang sangat sedih dengan kondisi kamu lahirnya buta? Wah, kalimat dia yang sangat menggugah. Dia mengatakan begini. To have sight without vision. Nah, ini pas banget ya, dia buta ya. Dia buta. To have sight without vision. Banyak orang bisa lihat karena matanya berfungsi dengan baik, tapi belum tentu punya visi. Karena visi dari Tuhan. Sementara mungkin dia tidak pernah bisa melihat secara khusus dengan matanya, secara fisik. Tapi dia punya visi yang Tuhan tanamkan dalam di hatinya. Tadi abang minta kalian lihat 5 hal tentang temanmu, positif, 5 hal yang negatif. Kalian mau layani mereka? Mesti lihat mereka, mesti tahu kondisi mereka. Tapi sekarang saya minta, lihat lagi daftar itu. Take time, 1-2 menit ini. Lihat lagi daftar itu. Dan belajarlah minta sama Tuhan. Tuhan, tolong saya lihat mereka. Bukan cuma dengan daftar, oh mahasiswa kreatif. Kalau semua kelebihan itu, semua kekurangan itu, di balik kamu melihat itu semua, apalagi yang Tuhan bukakan kepadamu? Seperti saya katakan tadi, pasti Yesus bertemu dengan berbagai jenis orang. Ada yang positif banget, ini orang luar biasa. Ada yang mungkin karirnya bagus ya, kreatif, cerdas. Yesus pasti ketemu orang-orang seperti itu, yang positifnya banyak. Yesus ketemu orang yang negatifnya banyak, ketemu juga ya, tadi pelacur. Tapi apa yang lebih dalam yang Yesus lihat daripada sekadar positif, plus, and negatif? Coba ambil waktu sebentar. Kalau perlu, coba berdoa. Minta sama Tuhan. Aku ketemu berbagai jenis mahasiswa di MIPA, di farmasi. Bisa masuk UI pasti bukan orang sembarangan. Sudah berapa ribu orang yang dikalahkan sehingga bisa duduk di kampus yang sangat bergengsi. Wah, mahasiswanya pintar luar biasa. Tapi juga mereka suka nyontek, masih suka pornografi, sombong, negatif. Ada positifnya, ada. Ini orang-orang pintar. Ada negatifnya, ada. Tapi kalau Tuhan minta kamu lihat mereka sekali lagi, lihat. Baik yang pintar, maupun yang juga kita katakan ini banyak kelemahan, banyak pergumulan. Tuhan mau kita punya kacamata bukan melihat negatif dan positif saja. Tuhan mau kita lihat mereka sebagaimana Tuhan melihat mereka. Tanpa Kristus, mereka binasa.
Tanpa Kristus yang pintar, binasa. Tanpa Kristus yang kreatif, yang inovatif, yang menang olimpiade, tanpa Kristus binasa. Yang negatif lebih parah lagi ya. Udah rajin bikin dosa, rajin nyontek, rajin pornografi, binasa pula. Apa yang Tuhan nyatakan dalam hatimu? Bukan apa yang kau lihat saja. Tapi ketika kau lihat itu, apakah Tuhan berikan hati yang menangis melihat orang yang sangat pintar, tapi tanpa Kristus mereka binasa. Dan orang yang menikmati dosa, hidup di dalam ketidakbenaran, tanpa Kristus mereka pun binasa. Seorang anak datang pada saya satu waktu dan cerita begini, "Kak Alex, saya ngalamin sesuatu. Apa ya namanya, Kak?" Terus saya tanya, "Apa pengalamanmu?" Lalu dia cerita, "Saya sudah lama tidak doakan mama saya." Jadi anak ini seorang dari latar belakang non-Kristen. Lalu ketika SMA dia sekolah di sekolah Kristen. Akhirnya dia jadi Kristen sungguh-sungguh. Dan waktu dia di Kristen sungguh-sungguh itu, dia tahu mamanya, karena dia hanya hidup dengan mamanya belum percaya. Setiap hari dia doakan mamanya. Tapi seiring berjalannya waktu, dia masuk kuliah kedokteran, dia makin sibuk. Sibuk. Ya, mulai aktif di persekutuan segala macam. Mulai lupa doain mamanya. Lalu kemudian satu waktu, dia saat teduh, teman-teman. Dia saat teduh, dan waktu dia saat teduh, saya tanya saat teduhnya dari mana. Dan dia cerita, "Pagi itu Kak Alex, saya cuma saat teduhnya dari Yohanes 3 ayat 16. Ayat yang sudah sering saya baca, saat teduh dapatnya itu lagi gitu ya. Tapi dia katakan, nggak tahu ya, kenapa hari itu?" Ya, waktu dia cerita saya sudah beberapa hari kemudian ya, maka dia nanya, "Saya ngalamin apa ini Kak?" Dia bilang, "Kenapa hari itu? Waktu saya lihat firman itu, saya diingatkan lagi tentang mama saya. Yang sudah mulai jarang saya doakan karena saya makin sibuk. Saya masih tinggal sama mama, tapi kayak saya lupa gitu ya. Tapi pagi itu kayak Tuhan memberikan kacamata baru buat saya. Untuk lihat mama saya. Mama yang tiap hari saya ketemu. Tapi hari itu Tuhan kayak kasih kacamata baru, lihat mamamu. Tanpa Kristus mamamu binasa." Dan hari itu dia kemudian berkata, "Kak, saya mau mulai doain lagi mama saya. Saya mau mulai belajar kabarkan Injil. Saya nggak tahu bagaimana caranya. Tapi Tuhan kasih beban itu." Dan dia hari itu dia katakan dia berkobar-kobar sekali. Terus dia tanya, "Saya ngalamin apa Kak?" Saya cuma bilang, "Kamu alami visi." Karena visi itu dimulai dari apa? Ya, kalau lihat ini ya. Visi itu lahir dari ada kondisi. Tapi kemudian, ya kondisinya itu ya, tanpa Tuhan binasa. Tapi kemudian Tuhan kasih firman dan doa, makanya harus hidup dekat dengan Tuhan. Ketika kita diberikan firman dan doa, relasi pribadi dengan Tuhan, maka kondisi dan firman Tuhan menerangi kondisi, memberikan kita visi. Makanya kadang-kadang untuk tim inti, kita minta ya, dalam kebiasaan di UI, coba bikin SWOT jemaat. Tapi teman-teman nggak cukup bikin SWOT ya. Kalau kalian bikin SWOT, oh anak MIPA farmasi itu begini, strength-nya ini, weakness-nya ini, kadang-kadang nggak serius, nggak sungguh-sungguh bergantung sama Tuhan, merasa diri pinter. Silahkan, kalian bisa buat semua SWOT itu. Termasuk yang kayak abang bilang tadi ya, coba lihat 5 hal positif, 5 hal negatif. Tapi, mintalah dari Tuhan. Ketika engkau lihat kondisi itu, biarlah firman Tuhan, relasimu dengan Tuhan, itu membakar hatimu untuk melihat mereka dengan kacamata Tuhan. Kadang-kadang karena kalian layaninya mahasiswa juga, rasanya udah saya lah itu ya. Udah diri kita itu. Padahal ya realitanya kan ini menyedihkan nih. Mahasiswa butuh Kristus. Jadi teman-teman, waktu saya memperhatikan hal seperti ini,
Kenapa kita butuh pemimpin yang visioner? Supaya pemimpin-pemimpin ini membawa orang kepada Kristus. Karena dia tangkap visi dari Kristus. Kita nggak sekedar butuh orang yang pintar manajemen. Yang bisa mengatur persekutuan dengan baik dan menata dengan baik. Bukan hanya sekadar itu. Kita butuh orang-orang yang melihat setiap jemaat dengan belas kasihan Kristus. Karena itu akan mati-matian memberi waktu. Memberikan tenaganya, memberikan pemikirannya. Bagaimana supaya orang-orang ini berjumpa dengan Kristus? Teman-teman, dalam perenungan dan aplikasi yang saya pikirkan juga, karena saya pernah ngalamin juga seperti itu ya. Ketika Tuhan percayakan pelayanan di kampus, saya ingat waktu bikin SWOT dan segala macam, terus ada satu ayat nih ya, yang berkesan ya, tadi saya lewatin ayatnya. Ini ayatnya. Air mataku berlinang seperti aliran air karena orang tidak berpegang pada Tauratmu. Waktu itu saya renungkannya begini ya. Coba kalau kalian lihat temanmu nyontek, apa yang muncul di benakmu? Oh, bisa aja macam-macam ya. Lihat teman nyontek bisa jadi, ih, nyontek. Tapi kalau kita juga tukang nyontek, melihat mereka, ih, nyontek. Sama, gue juga gitu ya. Tapi kalau hidup kita diterangi oleh firman Tuhan, maka cara kita melihat, ketika melihat ada yang nyontek, maka di dalamnya adalah Tuhan kasih belas kasihan ilahi. Mungkin kita menangis melihat mereka. Air mataku berlinang seperti aliran air. Karena apa? Karena melihat orang tidak berpegang pada Tauratmu. Kapan terakhir kali kamu nangis? Nangisnya karena apa? Oh, tadi siang Kak kejepit pintu, nangis juga ya, sakit banget. Oh, tadi nggak sengaja pegang mata, habis pegang cabai, jadi nangis Kak. Tapi waktu saya perhatikan ayat ini, alasan pemazmur berkata, air mataku berlinang. Karena ada kondisi orang-orang yang tidak hidup berpegang pada Tauratmu. Kalian ada di MIPA Farmasi. Kalian setiap hari ketemu mahasiswa, kalian pun mahasiswa. Bagaimana kalian melihat mereka? Kalian pakai kacamatanya siapa? Apakah kalian menangis melihat mereka yang tidak hidup berpegang pada firman? Dan karena visi itu, ada belas kasihan yang dalam sehingga tidak bisa tidak melakukan sesuatu. Itulah yang tadi saya jelaskan ya. Belas kasihan karena orang butuh Kristus membakar hati kita untuk mau melakukan sesuatu. Tanpa Kristus, mahasiswa binasa. Mereka butuh Kristus. Bagaimana mereka kenal Kristus? Bersyukur ada persekutuan, PO. Dan PO itu harus ada yang ngurusin. Harus ada yang, ya nggak mungkin kan tiba-tiba saya datang begitu ya. Ya saya diundang gitu, kalian yang ngundang. Kenapa? Ada tim reknya, ada orang-orang yang menyelenggarakan PO ini. Kita butuh sebuah wadah, tapi wadah ini butuh ada yang ngurusin. Karena itu terus ada regenerasi, ada generasi yang baru. Siapa yang mau meneruskan pelayanan ini, yang mau memandang teman-temanmu dengan kacamata ilahi? Makanya ayat 37 menarik ya kalau kita perhatikan. Ini bagian terakhir. Maka katanya, kata Yesus kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Betulkah pekerja sedikit? Karena lihat ayat 38. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Teman-teman, di dalam konteks waktu itu, siapa yang harusnya menjadi gembala bagi domba-domba? Dalam konteks orang Israel pada waktu itu sebenarnya pemimpin mereka adalah ahli Taurat dan orang Farisi. Karena mereka lah yang memimpin di sinagoge-sinagoge. Dalam data sejarah, paling tidak di zaman Yesus hidup, ada kurang lebih 2.000-an gembala yang bertugas di sinagoge di Israel pada waktu itu. Tapi Tuhan bilang gini, tuaian banyak, pekerja sedikit. Benar sedikit. Kalau lihat konteksnya, maka cara membaca ayat ini kira-kira begini ya. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja yang punya visi untuk tuaian itu.
Kalimat Yesus bisa diartikan, tuaian memang banyak, tetapi pekerja yang punya visi sedikit. Pekerja yang melihat jemaat dengan kacamata ilahi, itu sedikit. Yang banyak adalah yang melihat mereka dengan kacamata, ini bikin repot. Atau seperti orang-orang Farisi, waktu lihat jemaat, dia berpikir, apa keuntungan yang saya bisa dapat dari jemaat? Karena itu digambarkan, janda pun rumahnya mereka telan. Itu betapa busuknya kepemimpinan yang tidak punya visi, tapi kepemimpinan untuk diri sendiri. Tapi kalau kita punya visi, maka mungkin kita nggak populer gitu ya. Bahkan juga nggak terkenal, kita pun berkorban nggak dilihat orang. Tapi itu penting, karena Tuhan tidak mencari sekadar pemimpin, tapi pemimpin yang punya visi. Dan kalau kalian dari titik ini bergerak sebagai tim inti, sebagai kabit gitu ya, ketua bidang, maka ini gambaran seperti air ini ya, sebenarnya sorry jadinya gambarnya begitu. Visi melahirkan misi dan melahirkan strategi. Kita butuh pemimpin yang visioner, pemimpin yang tahu apa yang dibutuhkan jemaat. Jemaat bukan cuma butuh hal-hal yang superficial, tapi dia butuh kenal Yesus. Karena itu kita bangun apa visi kita. Mahasiswa, alumni yang jadi berkat, mungkin kita pakai kalimat-kalimat cantik seperti itu ya. Tapi intinya adalah apa? Mereka harus kenal Yesus. Karena itu dalam penjabaran ya, biasanya kita mulai dari visi, lalu kemudian misi, dan kemudian kita lanjutkan. Misinya mulai dengan penginjilan, pembinaan, pelipat gandaan, dan pengutusan. Nah, ini yang kita kerjakan. Karena itulah teman-teman, kita bicara visi. Pemimpin yang punya visi. Karena kalau dia punya visi, dia tahu ke arah mana dia akan bergerak. Kadang-kadang visi ini mungkin karena kita lelah, kita letih, kita capek, ada konflik dalam kepengurusan. Gimana membakar lagi sebagai pemimpin yang visioner? Ingat, kuncinya, kalau visi dari Allah, kuncinya dekat dengan Allah. Jadilah tim inti yang baik, yang saling menopang. Pasti ada beda pendapat, mungkin waktu rapat satu sama lain. Kadang-kadang kita kecewa sama teman seksi kita, sama teman satu tim inti kita, sama teman kabit kita. Teman-teman mari, tapi kita kembali lagi ya. Masing-masing terus berdoa sama Tuhan. Tuhan satukan kami. Mungkin Tuhan bicaranya lewat orang itu. Kadang-kadang saya lihat di kitab Kisah Rasul gitu ya. Kadang-kadang yang dapat visi itu nggak semua. Ya, dalam pengertian waktu itu Paulus yang dapat ya. Paulus melihat dalam mimpinya, dalam penglihatannya. Dia melihat ada orang dari Makedonia yang memanggil. Menyeberanglah kemari. Tapi menariknya apa? Apa yang Paulus lihat, dia sharingkan besoknya. Di rapat pengurus kali ya. Dia sharingkan dan kemudian kalimat yang ditulis di Kisah Rasul 16. Dan dari penglihatan Paulus itu kami menyimpulkan. Ya. Bahwa kita harus pergi ke Makedonia. Kadang-kadang memang ya nggak semua istilahnya dapat hal yang jelas banget gitu ya. Tapi ketika Tuhan berbicara kepada satu orang, satu tim, maka sharingkan. Dan saya yakin kalau kita semua punya relasi dengan Tuhan, maka kita akan saling meneguhkan. Oh iya ya, saya pernah baca juga kayak gini ya. Oh ya, Tuhan ingatkan. Oh Tuhan ingatkan. Saya pernah ikut pembinaan ini. Oh pernah ada cara ini. Itu Tuhan ingatkan dan Tuhan satukan. Jadi teman-teman, sebagai penutup, saya pikir ini refleksi aja dari sebuah lagu ya. Saya makin menghayati lagu ini bukan sekadar lagu, tapi biarlah jadi permohonan kita. Yang mau jadi pemimpin yang visioner bukan dengan visi kita, tapi ya visinya Allah. Karena itu pencipta lagu ini memohon, berikanku hati seperti hatimu. Berikanku mata seperti matamu. Berikanku tanganmu, berikanku kakimu. Berikan aku hatimu. Selamat mempersiapkan pelayanan ini dengan baik. Jadilah pemimpin-pemimpin yang visioner. Karena hanya dengan demikianlah kita tahu akan dibawa kemana persekutuan kita. Apa program-program yang akan kita majukan. Apa yang jadi doa kita. Apa arahan kita adalah supaya semua orang yang punya hal-hal positif luar biasa banyak
Dan mungkin juga yang kita lihat begitu banyak hal negatif, tapi mereka sama-sama butuh Kristus. Dan karena itu ada PO MIPA Farmasi yang akan Tuhan pakai untuk membawa berita ini. Tuhan menolong kita bukan cuma jadi pendengar, tapi jadi pelaku firman. Amin. Oke, terima kasih Bang Alex. Teman-teman, sekarang waktunya teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan, boleh langsung disampaikan dengan open mic, atau mungkin teman-teman juga boleh tulis aja di kolom chat. Oke, boleh kasih waktu sekitar 2 menit untuk menuliskan, atau kalau ada yang mau langsung open mic juga boleh. Iya, silakan Dek. Sore Bang, nama aku Tasya. Aku mau tanya, gimana ya cara kayak men-sharingkan, misalnya kita udah dapet visi, yaitu melayani di PO MIPA untuk tahun ke depan, tapi mau sharingin juga ke orang-orang di sekitar kita, kayak keluarga atau teman-teman, cuma mereka belum terlalu tahu tentang pelayanan, jadi tapi kita perlu banget support dari mereka gitu. Ya mau itu aja sih, biar ya jadi enak juga pas jalannya. Makasih Bang. Thank you Dek. Iya, mungkin kalau saya boleh kasih prinsipnya ya, enak menjalaninya bukan selalu jadi patokan bahwa kita melakukan itu di dalam di dalam apa yang Tuhan mau lah. Atau mungkin begini kali, saya kasih contoh ya. Tidak selamanya keluarga kita paham betul apa yang kita lakukan. Jadi muncul pertanyaan, kalau begitu seberapa penting izin keluarga, seberapa penting restu keluarga, seberapa penting dukungan keluarga. Saya harus katakan bukan berarti tidak perlu, tapi belum tentu mereka memang memahami dan mengizinkan. Karena itu kita pun harus belajar untuk, kalau saya pakai istilah mungkin begini ya, belajar untuk taat sama Tuhan dan cari cara yang baik untuk mengekspresikan itu. Misalnya, tetap hormat dengan orang tua walaupun mungkin mereka tidak setuju apa yang kita lakukan gitu. Jadi saya harus katakan tidak selamanya ketika kamu meyakini kamu akan pasti enak. Nggak selamanya. Orang tua saya nggak setuju saya jadi hamba Tuhan. Itu nggak enak. 1 tahun lebih saya jalani. Ketika saya meyakini Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan, orang yang paling dekat yang saya harapkan supportnya adalah keluarga kan. Tapi waktu saya ngomong sama mereka gitu ya, saya pikir ya saya padahal saya keluarga Kristen, saya dari kecil juga sudah ke gereja, jadi ini keluarga yang sudah kenal Tuhan juga. Tapi ternyata nggak mudah loh. Bahkan papa saya, mama saya waktu itu mengatakan enggak. Sehingga kalau saya hanya menunggu restu mereka waktu itu ya, karena saya udah gumulkan, saya udah minta Tuhan tolong nyatakan gitu ya, saya butuh banget dukungan mereka. Tapi kayak Tuhan mau ngomong gini, Lex, yang paling penting kan aku yang mendukung kamu ya. Wah, itu berat sekali buat saya. Jadi saya tanda kutip melawan orang tua saya. Saya memang tidak diusir, saya tinggal di rumah. Tetapi ya waktu itu almarhum ayah saya tidak ngomong sama saya 1 tahun. Itu sakit lah ya buat kita yang di luar kayaknya melayaninya bagus gitu, kok di rumah sendiri. Tapi saya juga jadi sadar, saya lagi tidak melawan orang tua saya, karena saya tahu kok mereka punya concern lain. Jadi waktu itu saya belajar hormat sama apa yang mereka lakukan kepada saya. Tapi saya juga belajar untuk menunjukkan, karena begini, dalam realitanya orang tua itu taunya ya kamu, kalau kalian di kampus ya kamu mahasiswa. Jadi ya salah satu buktinya adalah menunjukkan bahwa kita
nggak keteteran dalam studi. Nah, saya pikir itu yang paling logis. Karena mereka kan nggak minta, mana nilai raport pelayananmu ya. Dia mintanya mana hasil studimu. Jadi, belum tentu. Kalaupun kamu bisa jelasin dengan baik, silahkan. Kalau Tuhan buka jalan dengan cara kamu menjelaskan, orang tua bisa paham, oke. Tapi belum tentu juga mereka paham, dan belum tentu juga setelah dijelaskan mereka setuju. Nah, ini balik lagi ya, kalau kamu sangat yakin ini adalah bagian yang Tuhan percayakan, maka ya saya nggak berani ngomong, karena setiap orang pergumulannya beda-beda. Ada satu teman waktu itu akhirnya dia memilih nggak melayani. Saya pikir ya itu pergumulan dia dengan Tuhan. Ada satu, dia berjuang, tapi waktu itu kami sebagai tim inti ngerti banget gitu. Dia jam 6 udah harus ada di rumah. Itu kayak peraturannya. Jadi akhirnya rapat-rapat semua lebih maju dan segala macam. Jadi akhirnya gini, kita pun sebagai komunitas yang tahu bahwa tidak semua kita dapat restu misalnya, itu bisa saling mendukung juga. Ketimbang misalnya langsung, karena nggak didukung orang tua, saya mundur dari pelayanan. Padahal jangan-jangan kamu miss the opportunity God want to shape you more. Jadi, sorry, mungkin jawaban saya terkesan agak menyakitkan. Tapi many times waktu kita melayani Tuhan, bukan kenyamanan kok ukurannya ya. Bahkan mungkin nggak ada kenyamanan. Mungkin ya. Tapi kalau Tuhan kasih kenyamanan ya puji Tuhan juga ya. Jangan cari-cari penderitaan. Tapi kalau Tuhan izinkan untuk itu kamu harus menderita dan kamu yakin, jalani. Kira-kira gitu, Tasya ya. Iya Bang. Sebenarnya ya Bang. Sama-sama. Nanya Bang, Iya, silakan. Ini panggilannya siapa? Gaby Bang. Gaby ya? Iya, gimana Gaby? Ya aku mau nanya Bang, kalau ketika kita dikasih sebuah visi gitu secara pribadi sama Tuhan, mungkin ini sekalian agak curhat gitu sih Bang, tapi aku kayak dapet visi gitu untuk di gereja aku gitu kan Bang sebenarnya, tapi aku sadar ternyata kayak gak bisa dilakukan sendiri gitu Bang. Akhirnya aku ngajak teman-temanku kan Bang dalam lumayan gitu. Nah, tapi ternyata ketika dilakukan, kayak mereka nggak punya visi yang sama gitu Bang. Jadi, setelah berkali-kali dicoba kayak agak, kayak nggak berjalan gitu Bang. Nah, setelah itu juga kayak, mungkin kayak diceritain Bang Alex juga tadi, jadi kayak hilang gitu visinya itu, kayak nggak didoakan lagi kayak gitu. Terus, gimana ya Bang, kalau misalnya kayak gitu, tapi juga aku merasa nggak bisa dilakukan sendiri gitu. Iya. Thank you, Dek. Ya, ini yang saya harus ini juga ya, sharingkan dari pengalaman saya juga melayani di gereja. Memang karena komunitasnya sekali lagi lebih heterogen. Kadang-kadang kalau kita mikirnya kayak di kampus tuh gampang banget bisa terjadi ya, karena semua kayaknya satu visi gitu ya. Dia ngerti, gua ngerti, ya udah dilakuin, bahkan udah turun-temurun dari program sudah ada. Ini memulai sesuatu di tempat yang misalnya rumah kita sendiri, gereja kita, kayaknya susah banget gitu. Nah, tapi saya pikir sabar ya. Pertama sabar. Dan doakan terus. Lalu memang perlu waktu yang panjang untuk bangun tim. Jadi mungkin ya, ini sekali lagi ya, ini pergumulan yang kamu mesti lihat kondisimu dan bagaimana konteks di mana kamu hadir. Saya melihat waktu itu juga ya, kayak misalnya gini, ngajak temen, karena kita kan mau cepet juga ya, biar cepet ya ngajak temen dong gitu ya, kita sharingkan. Awalnya sama ya, tahu-tahu belakangan kok dia agak kendor gitu ya. Akhirnya saya mikir, apa dong yang harus dilakukan ya? Ketika kita mungkin nggak bisa ngajak temen yang sama, mungkin kamu coba ke bawah. Jadi poinnya adalah coba bangun pemuridan mungkin di gereja. Kalau nggak bisa dalam struktur, ya bangun pribadi aja. Emang nggak boleh ketemu sama adik-adik pemuda atau remaja yang kalian kenal, bimbing mereka, dan tunggu sampai mereka menangkap visimu begitu. Ketimbang misalnya kamu cuma langsung cari siapa nih, saya sharingkan, ternyata dia nggak dapet atau nggak nangkep gitu ya.
Karena saya meyakini begini, kalau itu dari Tuhan, Tuhan akan kasih dan Tuhan juga akan teguhkan dengan berbagai cara. Nah, salah satunya yang saya lakukan dalam dalam pengalaman pelayanan di gereja, ya saya tekun aja menabur dulu. Tekun aja menabur dulu sampai ada yang mengerti apa yang dirindukan begitu ya. Nah, itu tuh panjang ya. Saya melaluinya 7 tahun. 7 tahun tuh baru ada gitu ya. Jadi saya nggak tahu nih Gaby udah berapa lama bergumul untuk visi. Ya, jangan menyerah lah ya. Jadi waktu itu saya nggak kebayang tuh ya. Di gereja kan banyak yang suka ngumpul, nggak suka firmannya. Kalau firman tuh pada males gitu ya. Jadi tuh tiba-tiba mimpi saya misalnya ada Bible Camp di gereja. Ada retreat yang bahasnya PA gitu. Itu mimpi banget. Gimana caranya? Saya nggak tahu juga, tapi waktu itu kayak Tuhan bilang ya kerjain aja. Kerjain, bimbing adik-adik. Lama-lama. Ya lamanya lama juga ya, 7 tahun ya. Tiba-tiba kayak ada yang datang gini. Kak Alex, kita mau retreat dong. Tapi retreatnya kita mau yang belajar Alkitab gitu. Hah? Ini kayak mimpi gitu. Hah? Iya, kami maunya yang belajar Alkitab. Katanya malas retreat yang cuma main-main doang. Nggak salah. Karena ternyata waktu saya lihat ke belakang, saya Tuhan pakai ngajarin mereka banyak Alkitab. Jadi mereka tuh kayak nikmatin belajar Alkitab, tapi itu panjang gitu. Caranya gimana? Waktu itu saya bimbing mereka pelan-pelan gitu ya. Kalau khotbah, tunjukin ayat, bukan cuma ngomong begitu. Akhirnya lama-lama, ya lama sih 7 tahun gitu ya. Dan akhirnya waktu itu ada retreat di gereja gitu ya. Waktu itu ya saya juga sadar mungkin mereka kalau sama saya udah biasa, undang Bang Febian deh. Bang Febian bawain retreat PA gitu di gereja. Itu tuh nggak ada di pemikiran saya dulunya gitu. Nah, poin saya adalah saya nggak tahu apa yang Tuhan kasih di hati Gaby. Sudah berapa lama Gaby berjuang. Mari doakan, bangun timmu. Kalau kamu nggak bisa cari yang satu level, cari yang ke bawah. Ke bawah itu berarti mesti dibimbing dari nol. Dari kita nggak paham sampai paham. Nah, itu juga bicara kesetiaan. Saya sangat yakin gereja jadi tempat kita melayani yang lebih permanen. Karena lebih panjang. Di kampus ini kan sementara. Tapi jangan juga kemudian kadang-kadang saya ngeliat gini, bisa jadi Tuhan izinkan kita di kampus. Sebenarnya ini adalah persiapan untuk kita masuk ke gereja. Jadi untuk beberapa teman kalau dia masih bergumul, bingung saya bang, di kampus apa di gereja ya pelayanan. Saya bilang gini, kalau waktumu ini ada sekarang di kampus, ya udah di kampus dulu. Gerejamu kalau tinggal pun nggak bakal tutup kan. Karena mungkin lebih banyak orang di sana. Nanti sesudah itu kamu ke gereja, karena kamu akan seumur hidup di gereja. Nggak mungkin seumur hidup di PO MIPA kan, MIPA Farmasi. PO MIPA Farmasi nggak melayani pemberkatan nikah, nggak melayani pembaptisan, nggak ya. Jadi kadang untuk teman-teman yang bergumul begitu, saya bilang fokus dulu di kampus. Dan itu modal banget sebenarnya. Untuk nanti kamu waktu ke gereja, kamu jadi makin ngerti mau bangun apa dan tahu cara bangunnya dari mana. Nah mungkin gitu kali Gaby ya. Never easy, but kalau Tuhan kasih, doain ya. Oke, makasih Bang. Sama-sama. Oke teman-teman, mungkin masih ada yang mau bertanya lagi? Oke, thank you. Ini Arga mesti live duluan ya. Oke Arga. Terkait apa yang juga aku dapatkan dari pembinaan hari ini, yaitu tentang pemimpin visioner, yaitu visi, yaitu kan tadi gambaran masa depan yang sangat jelas yang Allah komunikasikan kepada pelayannya berdasarkan juga pengenalan yang akurat tentang Allah, diri sendiri, dan juga lingkungan. Dan menjadi pemimpin visioner itu butuh mata yang melihat, bukan sekedar melihat, tapi mata yang dapat melihat kedalaman dengan visi dari Tuhan. Oleh sebab itu, teman-teman, mari kita terus-menerus berrelasi dengan Allah yang akan menyatakan visi itu lewat saat teduh, doa, dan juga terus minta Roh Kudus memimpin agar kita bisa memiliki hati seperti Allah dan juga dapat melihat sekeliling kita sebagaimana Allah melihat. Oke, mari teman-teman, aku mau ajak teman-teman untuk menyanyikan lagu sebagai respon firman Tuhan.
Mari satukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat apa yang Tuhan nyatakan di dalam pembinaan kami sore malam hari ini. Seperti pujian yang kami naikkan, satukan kami, perlengkapi untuk melayani-Mu. Secara khusus melayani jemaat Tuhan yang Tuhan hadirkan di kampus kami. Berikan kami mata seperti mata-Mu ya Tuhan, memandang tuaian di sekitar kami. Berikan hati yang dibakar oleh semangat memberi diri bagi sesama, supaya mereka juga boleh mengenal siapa Tuhan Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Mereka boleh bertumbuh dalam iman mereka, dan akhirnya boleh semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Dan untuk itu kami bersyukur sekali lagi. Kami yang lemah, kami yang terbatas, kami yang berdosa, Tuhan pakai sekali lagi untuk menjadi alat-Mu, untuk menggenapkan kehendak-Mu di kampus kami, di PO FMIPA Farmasi UI. Terima kasih. Tolong adik-adikku di dalam rangka menjalankan tugas ini, mengemban amanat agung Tuhan di kampus. Biarlah mereka benar-benar dikuatkan, diteguhkan bagi kemuliaan-Mu. Satukan kami, lengkapi untuk melayani-Mu. Kami bersyukur menutup pembinaan kami malam hari ini. Dalam satu nama yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, bersyukur. Amin.